Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ketiga. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala man sarrahu ayyalqallahu gadan musliman falyuhafidhu ala haula'i sholawati haitsu yunada bihinna fa inna Allah ta'ala syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mustahallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la daltum sunnata nabiyyikum la dalaltum wa ma min rajulin yatatahharu fa yuhsinu adh-dhuhura ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحذو عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى بها يهادى بين الرجلين hatta yuqama bis saf wa fi riwayah laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu 'ala as-salati illa munafiqun qad alima nifaquhu aw maridun in kana ar-rajulu la yamshi baina ar-rajulaini hatta yati as-salata fa qala inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana sunanul huda wa inna min sunanil huda as-salati fil masjidil ladzi yu'adzanu fihi. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan Islam, hendaklah ia menjaga salat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan, yaitu di masjid. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk nabimu jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya salat berjamaah di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah tersebut. Apabila kamu salat di rumah-rumahmu sebagaimana perbuatan si fulan, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu. Jika kamu meninggalkan sunnah nabimu, maka setelah kamu tiada seorang laki-laki pun yang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke salah satu masjid kecuali Allah Subhanahu wa taala mencatat untuk setiap langkahnya satu kebaikan, meningkatkan baginya 1 derajat, dan menghapuskan baginya 1 kesalahan. Sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada orang yang tidak pergi ke masjid kecuali orang munafik yang tidak diketahui kemunafikannya. Yaitu pada zaman baginda Nabi SAW, kebanyakan orang munafik pun tidak berani meninggalkan sholat berjamaah. Sungguh pernah ada seorang laki-laki uzur, ia dipapah oleh 2 orang, lalu diberdirikan di dalam shaf sholat. Diriwayatkan pula, sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW tidak seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah di dalam masjid kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang sakit parah. Sungguh seseorang akan dipapah oleh 2 orang untuk sholat berjamaah. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kami jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya salat di masjid di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Nisa, Ibnu Majah dari kitab At-Targhib. Faedah, para sahabat radhiyallahu sangat menjaga salat berjamaah. Mereka berusaha keras agar bisa dapat sholat berjamaah, meskipun sakit dan harus dipapah oleh orang lain. Bagaimana mungkin mereka tidak mempedulikannya? Sedangkan baginda Nabi SAW sendiri sangat menjaga sholat berjamaah. Ketika beliau sakit parah menjelang akhir hayatnya,
beliau berkali-kali ingin pingsan, yaitu berkali-kali pingsan dan berkali-kali meminta air wudhu. Akhirnya dengan susah payah beliau dapat berwudhu. Kemudian beliau pergi ke masjid dengan dipapah oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu dan seorang sahabat lain. Karena kaki beliau tidak bisa menapak dengan baik, atas kehendak beliau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu mengimami solat berjemaah. Kemudian baginda Nabi SAW menyertai solat berjemaah. Dari kitab Sahih Bukhari Muslim, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, beribadahlah kepada Allah seolah-olah Dia di hadapanmu dan seolah-olah kamu melihatnya. Anggaplah dirimu termasuk dalam daftar orang-orang yang sudah mati, yaitu tidak merasa sebagai orang yang masih hidup, sehingga tidak gembira karena sanjungan dan tidak sedih karena cacian. Selamatkan dirimu dari doa buruk orang yang dizalimi. Berusahalah agar tidak meninggalkan sholat subuh dan isya berjemaah, meskipun harus pergi dengan merangkak di atas tanah. Hadis yang lain menyebutkan bahwa sholat subuh dan isya sangat membebani kaum munafik. Seandainya mereka tahu betapa banyak pahala sholat berjamaah subuh dan isya, niscaya mereka akan berusaha untuk sholat berjamaah meskipun harus merangkak. Dari kitab At-Targhib. Demikian pembacaan taklim, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan menyampaikan ke orang lain insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.